Jadi di vlog kali ini saya menjelaskan beberapa hal. Yang pertama adalah konten ini tadi, mekanisme pembentukan nilai tunai pada polis unit link. Yang kedua, pertanyaan apakah bayarnya hanya 10 tahun. Dan yang ketiga, apakah nilai tunai boleh ditarik sebelum tahun ke-10. Oke, ada 3. Halo teman-teman, apa kabar? Jadi di vlog kali ini saya akan coba sharing bagaimana skema pembentukan nilai tunai pada polis asuransi unit link kalian. Jadi ini adalah skema pembentukan nilai tunai atau yang lebih sering ditawarkan oleh tenaga pemasar itu sebagai nilai investasi polis asuransi Anda. Oke teman-teman, kita ambil sebuah contoh dengan nama seorang nasabah Bapak A. Bapak A usia, anggap aja lah 35 tahun. Usia 35 tahun, Bapak A membayar iuran atau premi. Iuran premi sebesar 2 juta rupiah nih. Oke. Jadi tiap bulan tiap bulan Bapak A memasukkan atau setor iuran 2 juta rupiah per bulannya. Maka uang 2 juta ini akan masuk kepada rekening saldo Bapak A. Lah, yang namanya rekening atau sebuah akun account ada yang namanya biaya-biaya. Lah, biaya-biaya yang timbul atau yang ada di produk asuransi unit link ada beberapa macam nih, yang namanya biaya akuisisi. Nah, kalau biaya akuisisi ini biasanya saya nyebut dengan anggapannya bahasa umum supaya lebih dikenal, yaitu premi hangus. Oke. Yang kedua ada yang namanya biaya produk. Oke. Yang ketiga ada yang namanya biaya admin. Oke. Ada juga yang namanya tambahannya di sini satu, ada lagi yang namanya biaya penarikan nilai tunai. Yang kedua biaya switching. Oke, nih ada beberapa nama biaya. Akuisisi, biaya produk, biaya admin, biaya penarikan, biaya switching. Oke, kita akan coba bahas satu persatu. Oke, yang pertama adalah biaya akuisisi. Oke, biaya akuisisi lebih mudah dikenal dengan istilah premi hangus. Maksudnya apa nih? Nah, nih tadi kan Bapak A kan setornya kan 2 juta per bulan nih. Nah, karena ada yang namanya biaya akuisisi dan biaya lainnya, maka nilai setoran yang masuk kepada nilai tunainya itu tidak murni 2 juta rupiah. Nah, setiap perusahaan itu punya aturan sendiri-sendiri, perhitungan sendiri-sendiri, porsi sendiri-sendiri yang ditetapkan untuk alokasi atau porsi persentase premi hangusnya selama 5 tahun awal. Anggap aja saya coba sharing di perusahaan saya di Allianz sebagai contoh nih. Jadi Bapak A setor 2 juta. Maka karena ada namanya biaya akuisisi atau premi hangus, maka di tahun pertama, kalau tempat saya ya, di tahun pertama itu premi hangusnya porsinya adalah 75%. Artinya apa sih? Artinya ya yang masuk kepada nilai tunai ini, nilai tunai ini bukan 2 juta. Yang masuk ya 25% dari 2 juta, berapa? 500.000 per bulannya
tahun pertama 2012. Di tahun kedua, lah porsi premi hangus akan semakin turun nih ceritanya. Nggak selamanya premi hangus di tahun 1, 2, 3, 4, 5 premi hangusnya 75%, tapi porsinya semakin turun. Jadi bisa dilihat di polis asuransi masing-masing premi hangusnya selama 5 tahun itu berapa tiap tahunnya. Jadi dibaca dulu, dipelajari dulu. Oke, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Jadi memang nggak saya kasih detail karena setiap perusahaan beda-beda. Nah, tahun ini semakin lama porsi premi hangusnya akan semakin turun. Lah, di tahun ke-6 nih. Oke. Porsi premi hangusnya besar 0%. Artinya apa? Artinya yaitu pada saat Bapak A setor 2 juta, maka yang akan jadi nilai tunai ya 2 juta kali 12. Dan seterusnya selama Bapak A setor iuran premi asuransi. Jadi di tahun-tahun berikutnya udah 0% nih premi hangusnya, porsi premi hangusnya. Tahun awal kan, 5 tahun awal kan ada premi hangus. Kalau di tahun ke-6 dan seterusnya udah nggak ada. Artinya ini premi atau iuran bulanan murni dimasukkan jadi nilai tunai. Oke. Dan yang kedua ada yang namanya biaya produk. Nih. Ada yang namanya biaya produk. Lah, setiap tertanggung atau pemegang polis itu pasti punya beraneka ragam lah jenis-jenis asuransi atau proteksi yang dibeli. Lah, produk ini anggap aja lah si Bapak A ini tadi. Anggap aja si Bapak ini beli polis asuransi unit-link, isinya asuransi jiwa, terus kartu kesehatan, kayak kritis, dan kecelakaan. Ada 4 manfaat yang dia beli. Artinya di setiap manfaat yang dia beli ini ada yang namanya biaya produk. Ada yang namanya biaya produk yang akan ditarik kayak gitu. Lah, tenang saja, biaya produk ini udah termasuk di dalam penghitungan iuran bulanan yang dibayarkan oleh nasabah. Itu. Oke, yang selanjutnya ada yang namanya biaya administrasi nih. Jadi biaya administrasi itu ya beraneka ragam sih, ada yang 20.000 sampai 27.500 tergantung perusahaannya. Jadi itu udah fix sih. Kalau yang namanya biaya produk ini setiap tahun akan mengalami peningkatan karena usia tertanggung atau pemegang polis juga akan mengalami peningkatan. Loh, kok naik kenapa? Karena ya semakin tua resikonya semakin besar kayak gitu teman-teman. Oke, yang tadi saya tuliskan 2 macam itu ada yang namanya biaya. Nih bentar ya, saya hapus ya. Yang lainnya yang tadi saya tulis itu adalah biaya penarikan sama biaya switching. Nih. Nah, untuk biaya penarikan ini artinya adalah kalau misalkan nasabah mau tarik yang namanya nilai tunai itu, maka timbul yang namanya biaya penarikan. Nah, ada beberapa perusahaan yang memang menggratiskan biaya penarikan, ada yang tidak menggratiskan atau dibebankan kepada nasabah. Nah, untuk biaya switching ini maksudnya apa sih? Nah, perlu mungkin Anda bisa lihat di vlog-vlog yang sebelumnya mengenai ada beberapa wadah atau kendi-kendi yang bisa dipilih oleh nasabah di mana uang atau nilai tunainya mau dibentuk. Oke, saya sekilas saja. Nah, yang namanya nilai tunai, nih saya tulis di sini aja, nilai tunai kan pasti ada yang namanya mekanisme pembentukannya. Nah, nilai tunai ini dari premi atau iuran bulanan yang dimasukkan atau dibayar pada nasabah, dikelolanya itu di mana aja. Nah, di mana aja agen pasti wajib menyampaikannya karena ini adalah sebuah opsi yang harus dipilih oleh nasabah. Nah, yang pertama, nilai tunai pembentukannya itu ada yang namanya kendi, saya nyebutnya kendi supaya lebih umum, kendi high risk high return.
high risk high return, di mana pada saat nasabah bayar premi 2 juta karena ada tadi porsi nilai tunainya. Nah, ini porsi nilai tunai akan dikelola kalau high risk high return di pasar saham, di mana ya fluktuatif, naik turun, normal lah, namanya saham ya pasti fluktuatif. Nah, yang kedua ada yang namanya kendi, medium risk, terus medium return. Nah, medium risk medium return ini buat orang-orang yang istilahnya agak cari aman lah, agak cari aman. Kalau ini kan naik turun, jantungnya naik turun juga. Kalau pas naik ya seneng, pas turun pusing. Nah, kalau medium risk medium return ini adalah gabungan. Jadi porsi nilai tunai dari premi yang ada, porsi nilai tunainya dimasukkan atau dikelola di market saham dan deposito atau ori. Ini medium risk medium return. Nah, ini buat yang slow aja, buat yang slow aja. Ada yang kendi low risk low return. Nah, ini nih, ini biasanya buat yang cari ketenangan. Tenang-tenang lah, ini uang juga enggak, yang saya anggap memang uang nganggur lah, memang untuk jangka panjang. Jadi bisa dipilih low risk low return. Ini diputar nilai tunainya, pembentukan nilai tunainya diputar di obligasi negara, di deposito, kayak gitu. Lah, ini nasabah pada saat mau closing, pada saat diwawancara oleh agen untuk isi form surat pengajuan nih, milih mau yang mana, high risk, medium atau low risk. Pilih, ada instrumennya masing-masing, yang paling cocok yang mana, kayak gitu. Oke, nah artinya biaya switching ini apa sih? Contoh Bapak A pertama milihnya medium risk medium return nih. Nah, ternyata ngeliat nih kondisi COVID, saham lagi jeblok semua. Waduh, sahamnya murah-murah bro. Tolong bro, ini bisa nggak yang punya saya medium risk diganti ke high risk karena harga saham lagi murah? Oh bisa pak. Nah ini di switch ke sini. Nah biayanya namanya biaya switching. Biasanya digratisi atau biasanya juga ada yang nggak gratis atau dikenakan biaya tertentu oleh perusahaan asuransi. Lihat perusahaan asuransinya, setiap perusahaan beda-beda kebijaksanaan itu. Jadi ini nih, setor, Bapak setor tiap bulan 2 juta, kan masuk nih ke kendi besar. Kendinya akun rekeningnya di perusahaan asuransi 2 juta. Nah, dari 2 juta ini ada yang namanya biasa akuisisi, biaya produk, biaya admin, biaya penarikan, dan biaya switching. Lah, itulah kenapa banyak kejadian atau kenyataan di mana setelah pembayaran tahun-tahun tertentu, anggap aja setelah bayar tahun ke-10 nih. Bentar saya hapus lagi ya di sini. Tuh, anggap aja ternyata saya sudah bayar 10 tahun nih. 10 tahun dikali 2 juta Bapak A kali 12. Jadi di total kalau hitungan kasarnya 240 juta di tahun ke 10 akhir. Harusnya kan ada yang segini. Kan kita juga gak memungkiri bahwa banyak terjadi kekecewaan pada nasabah dari nasabah karena ada resiko ternyata nilai tunainya nggak sesuai dengan ini, dengan perhitungan yang mungkin terjadi kesalahan penjelasan di awal oleh agen kayak gitu. Jadi yang namanya orang ditawari investasi atau tabungan pasti mikirnya rata-rata seperti ini, bayar 10 tahun per bulan 2 juta, paling enggak di tahun ke-10 akhir ada 240 juta, buru-buru ditambahin kayak namanya bonus lah, profit. Nih. Nah, rata-rata nasabah belum memahami ini nih tadi yang sudah saya jelaskan, mekanisme atau skema pembentukan unit link. Maka banyak nasabah yang kecewa. Kenapa kok nilai tunai saya harusnya 240 juta kok jadi 100 juta?
Lah yang 150 juta kemana? Larinya kemana? Nah ini larinya yang kayak ini tadi. Di tahap-tahap awal ada yang namanya biaya akuisisi, terus yang biaya produk yang berjalan terus selama mau diproteksi, biaya produk jalan terus ada biaya admin jalan terus juga. Kalau yang opsional ya tadi itu biaya penarikan dan biaya switching kondisional. Jadi kalau tarik ya ada biaya atau digratisin, atau switching kalau mau pindah dari low risk ke high risk, nah itu ada switchingnya. Ini jadi perlu dipahami bahwa yang pertama unit link atau produk unit link ini adalah produk proteksi. Nih utamanya ini dulu nih. Jadi kalau beli polis asuransi, walaupun tenaga pemasar atau agennya menawarkan secara kalimat itu adalah tabungan pendidikan, perlu diingat bahwa tujuan utama perusahaan asuransi jual unit link adalah untuk memproteksi nasabah, memproteksi keuangan nasabah sehingga tidak mengalami kebangkrutan yang lebih besar lagi pada saat terjadi resiko sakit, entah itu masuk rumah sakit atau terdiagnosa kanker atau kecelakaan kayak gitu. Jadi ini nih perlu dimengerti. Jadi itu skemanya kenapa kok rata-rata banyak nasabah kaget sudah bayar sekian di tahun ke-10 kok jadinya cuma sekian. Seperti itu teman-teman. Dan yang paling penting nih teman-teman, saya ada satu tambahan informasi atau sharing. Jadi pembayaran premi asuransi itu memang bisa cuman bayar 10 tahun saja, tapi hanya untuk sementara waktu. Maksudnya apa? Ini saya kasih ilmunya nih atau sharing. Kan banyak nih nasabah tanya, premi asuransi bayarnya berapa lama? Oke, bayar premi asuransinya 10 tahun Pak. Ya sebenarnya itu kurang tepat sih teman-teman. Ya bisa benar, bisa nggak benar. Nah yang benar kayak gini. Oke, bayar 10 tahun boleh, tapi ada komanya teman-teman. Tapi nah, tapinya apa? Tapinya seperti ini penjelasannya. Nasabah bayar 10 tahun. Oke, udah berjalan nih 10 tahun. Anggapannya di titik ini adalah tahun ke-11. Tahun ke-11. Ini tahun ke-11 ya. Nah, di sini ini nasabah boleh gak setor premi, tidak setor premi. Nih, boleh nggak setor premi. Artinya apa? Kalau bahasa teknis kami dunia asuransi itu artinya dia lagi ngambil cuti premi, premi holiday. Preminya cuti. Ini. Lah, kan saya tadi kan udah jelaskan. Biaya produk jalan terus, biaya admin jalan terus. Banyak ini saja yang berhenti di tahun ke-6 biaya akuisisinya. Artinya apa? Artinya walau nggak setor premi, biaya produk plus biaya admin tetap ditarik oleh perusahaan asuransi. Oke, nggak perlu setor premi. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kan sudah ada di sini kan sudah ada nilai tunainya. Kan di sini selama berjalan kan ada nilai tunai. Kecuali kalau ditutup ya udah nggak ada proteksi, nggak ada nilai tunai. Tapi kalau nggak ditutup ya tetap ada nilai tunai. Nah ini nih biaya produk dan biaya admin ini ditarikkan dari nilai tunainya ini, dari nilai tunai. Nilai tunai. Nah pertanyaannya, kalau nilai tunainya sudah mulai habis, gimana? Nilai tunainya yang ada, duitnya, rupiahnya, fulusnya di rekening sudah habis, ya itu artinya nasabah harus setor premi lagi. Itu teman-teman, harus bayar premi lagi supaya tetap mendapatkan manfaat proteksi asuransi. Lah, selama berapa lama nih bisa ngambil cuti premi? Tergantung nilai tunainya, tergantung usia nasabah juga, kayak gitu.
Jadi semakin besar nilai tunai, kalau orangnya usia udah senior ya pasti ya cepet habis, karena kan usia senior yang namanya biaya produk ya pasti mahal kayak gitu, dan tiap tahun meningkat pula kayak gitu. Lah ini jadi bayar 10 tahun boleh, gak apa, bisa, tapi koma kayak gitu. Terus ada juga pertanyaan nih yang timbul, Sur, kan aku katanya agen asuransi kan bayarnya 10 tahun, tahun ke-11 Pak jadinya segini. Oke, kan pertanyaan kan seperti itu. Oke, kan berarti kan itu tadi udah bisa dijelaskan dengan sharing mekanisme atau skema pembentukan unit link yang tadi tuh. Kan jadinya segini. Kan kita harus kasih tahu kepada nasabah, mengedukasi bahwa jadinya diilustrasi seperti itu, memang benar. Tapi ya enggak mengikat nih nilainya pasti segitu, ilustrasinya seperti itu. Loh kok bisa seperti itu ya, kalian sharingkan tadi mekanisme. Kalau ada nasabah yang mempertanyakan detailnya kayak gitu, atau kalau ada waktu luang yang panjang, nasabah boleh dijelasin lah dikit-dikit lah, gak usah sedetail saya, paling enggak pakai bahasa sehari-hari kalian yang bisa dimengerti oleh prospekan kalian atau nasabah kalian. Tuh lah, ini 10 tahun boleh, tapi lah Sur, aku ditawari agenku, diomongin dulu itu tahun ke-11 jadinya segini. Lah, saya mau tanya nih Sur, lah kalau sebelum tahun ke-11 saya mau tarik boleh atau enggak? Jawabannya boleh. Itu jawabannya bisa. Narik nilai tunai itu bisa sebelum tahun ke-10, asalkan ada yang namanya nilai tunai yang masih cukup di dalam rekening proteksi kalian atau proteksi nasabah kayak gitu. Jadi bisa ditarik, apalagi terutama di produk unit link. Kalau di produk tradisional ya biasanya nggak bisa narik seenaknya, bisa ditarik tapi dianggap utang. Artinya kalau utang ya itu harus dibalikin dan ada biayanya. Kalau di unit link nggak ada yang namanya hutang berutang kayak gitu, terutama kalau polis sudah jalan 5 tahun ke atas. Jadi mau tarik ya udah apa, sisain lah. Loh, disisain berapa Sur? Ya paling enggak 30% dari nilai tunai yang sudah terbentuk. Anggap aja lah sudah terbentuk di tahun ke-10, tahun ke-8 anggap aja lah, tahun ke-8 udah terbentuk 100 juta. Ya tarik aja lah 70 juta, yang 30 juta biarin di sana supaya manfaat proteksi tetap jalan. Karena jangan lupa tujuan beli unit link adalah untuk protection, bukan untuk investasi, bukan untuk nabung pilih instrumen yang lainnya, bukan deposito di bank kayak, atau invest emas kayak, atau invest properti dan lain-lainnya. Seperti itu teman-teman. Jadi di vlog kali ini saya menjelaskan beberapa hal. Yang pertama adalah konten ini tadi, mekanisme pembentukan nilai tunai pada polis unit link. Yang kedua, pertanyaan apakah bayarnya hanya 10 tahun. Dan yang ketiga, apakah nilai tunai boleh ditarik sebelum tahun ke-10. Oke, ada 3 macam. Teman-teman, semoga sharing saya ini bisa berguna. Dan untuk para agen, saya memberikan himbauan yang dengan kerendahan hati, tolong penjelasan di awal itu benar, sehingga tidak terjadi yang namanya miscommunication antara nasabah dengan Anda, pebisnis asuransi. Oke, thank you, sampai jumpa di vlog saya berikutnya ya. Kalau ada pertanyaan atau request, butuh info apa seputar asuransi, kalian boleh komen di bawah ini. Dan kalau kalian suka dengan konten ini, boleh dibantu like dan subscribe-nya ya. Thank you, sampai jumpa. Sukses buat kita semua. Semangat. Dadah.